solusi apa yang mesti harus terrealisasikan di lingkungan mahasiswa? Iya. Solusi yang harus dihadapi ya di tengah-tengah mahasiswa ini yang terdampak COVID ya. Jadi yang pertama pihak rektorat betul-betul melihat seperti apa kondisi mahasiswanya. Karena hanya pihak rektorat yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Karena di dunia kampus itu pihak rektorat yang menjadi orang tua kami. Dia yang mengetahui apa sebenarnya kondisi mahasiswa, seperti apa sulitnya. Karena kita lihat banyak mahasiswa kita yang di luar sana yang orang tuanya petani, yang ada orang tuanya yang di PHK, bagaimana kondisi mereka. Makan saja belum tentu dia bisa dapat dalam sehari, apalagi untuk bayar ini uang UKT. Mungkin seperti itu. Kalau Muhammad Yusuf sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau saya solusinya adalah selain betul-betul merealisasikan penurunan UKT ini dan mungkin penurunan dan pembebasan UKT bagi mahasiswa yang betul-betul terdampak, saya rasa kita perlu relaksasi dulu untuk pembayaran UKT. Artinya kita perlu menunda untuk pembayaran UKT ini. Kenapa? Karena sebenarnya belum ada kejelasan dari mekanisme kuliah sendiri. Itu belajar dari semester ini bahwa kita seperti misalkan saya di kampus itu hanya 1,5 bulan kurang lebih aktivitas kampus, dan sementara itu dana yang tidak terpakai itu tidak ada transparansi. Jadi kita belajar dari hal ini, kita harusnya mengadakan relaksasi dulu. Kita tunda dulu pembayaran UKT sampai betul-betul ada kejelasan tentang mekanisme kuliah. Kemudian ketika semisal mekanisme kuliah ternyata tetap seperti sekarang WFH dari sampai akhir tahun, jadi ada pemotongan juga untuk anggaran pendidikan di kampus sendiri. Ada pemotongan untuk wilayah unit cost-nya. Kemudian setelah nanti ditentukan bahwa segini anggaran belanja, segini BKT untuk semester ini, baru kita lakukan juga seperti tadi pemotongan untuk teman-teman yang terdampak. Ya, karena ketika kita hanya pemotongan saja dan masih ada yang membayar full, sementara kuliah juga tetap sistem online seperti ini, itu kan semakin tidak adil lagi. Ya. Jadi kesimpulannya, pembayaran UKT ataupun SPP ditunda dulu begitu? Iya, ditunda sampai ada kejelasan. Oke, begini, ketika saya simpulkan argumentasi daripada Muhammad Akbar ataupun Muhammad Yusuf, ini semacam keluhan dan juga dampak buruk daripada mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya, perlukah saat ini mahasiswa bergerak? Perlu sekali. Kenapa? Karena di dampak sekarang ini kan mahasiswa itu terdampak semua. Bukan hanya biaya hidupnya sendiri, kita harus juga biaya untuk sehari-hari. Apalagi ini kan dekat-dekat ini kita harus bayar UKT. Di mana kita mau ambil uang kalau orang tua kami ini di PHK, orang tua kami tidak bekerja. Mau seperti apa kita ini? Ya, mungkin seperti itu. Jadi Muhammad Yusuf, mungkin perwakilan daripada UNM Bone lah. Perlukah saat ini mahasiswa bergerak? Wah, ini perlu sekali. Kita sebenarnya sudah terlalu lama tertidur, sehingga mungkin pemerintah kita itu kebijakannya sudah mulai ngelantur begitu. Jadi bukan hanya di wilayah pembayaran UKT untuk mahasiswa, tapi sudah banyak sekali aspirasi masyarakat yang mereka keluhkan, yang sampai sekarang itu tidak ada yang sampaikan, tidak ada yang teriakan aspirasinya. Jadi saya rasa kita sebagai mahasiswa itu memang sudah saatnya untuk turun kali ini lagi. Kita bukan lagi waktunya untuk rebahan di rumah, karena tidak akan ada perubahan yang bisa dihasilkan dari hal itu. Jadi kita turun dan sudah saatnya kita turun dan berteriak kepada pemerintah supaya mereka tidak lagi tuli dengan aspirasi-aspirasi rakyatnya. Dan mahasiswa tidak boleh beda background, artinya tidak memandang bendera apapun, backgroundnya apapun. Satu bendera. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir, Muhammad Akbar, kamera di sana. Kira-kira ketika Anda berhadapan kepada birokrat di kampus Anda, apa yang ingin Anda sampaikan untuk mewakili aspirasi teman-teman Anda? Untuk seluruh Bapak Ibu yang pihak rektorat, ini ada anak-anakmu selaku mahasiswa, mahasiswi. Di sini kami berharap keadilan, karena kami semua ini tidak sama perekonomian, semuanya berdampak lah. Jadi silahkan untuk Bapak dan Ibu
orang tua kami di kampus, silahkan pikirkan baik-baik kebijakannya demi kelangsungan kami semua. Karena bukan hanya dari teman-teman kita yang tidak berdampak, tapi semuanya berdampak. Betul. Jadi saya harap betul-betul kebijakannya diperhatikan, karena kebijakan kampus ada di tangan kalian. Sekian. Semoga aspirasi Anda didengarkan daripada birokrasi yang ada di kampus Anda. Nah, hanya di pihak birokrasi di kampus, tapi kalau bisa di Kemenak. Amin. Nah, Muhammad Yusuf Amin. Karena sebelumnya Akbar tadi menyebutkan Amin, maka saya juga menyebutkan Muhammad Yusuf Amin. Nah, kamera di sana. Ketika Anda berharapan kepada birokrasi di kampus Anda, apa yang ingin Anda sampaikan untuk mewakili aspirasi teman-teman mahasiswa? Ya, jadi harapan saya semoga ini dilirik oleh ada yang melihat dari pihak birokrasi kampus dan juga dari kementerian sendiri. Jadi saya meminta kepada pihak rektorat pertama untuk melunasi janjinya kepada mahasiswa. Jadi pembagian subsidi kuota itu di kampus kami masih ada mahasiswa yang belum dapat. Dan kedua, untuk merealisasikan janji-janjinya yang telah disampaikan di surat edaran untuk pembebasan UKT bagi mahasiswa yang telah melaksanakan ujian proposal dan mahasiswa semester angkatan 2013, dan juga untuk melakukan penurunan atau pembebasan UKT bagi teman-teman mahasiswa yang mengalami penurunan ekonomi. Jadi itu yang kami tuntut kepada pihak birokrasi di kampus, dan juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita tidak usah terburu-buru. Kita lakukan dulu relaksasi untuk kembali mengkaji kebijakan kampus. Apakah kita akan tetap melaksanakan aktivitas tatap muka di sementara jumlah dari angka yang positif corona ini masih terus bertambah, atau kita akan libur sampai akhir tahun. Jadi saya rasa perlu dulu aja kejelasan sebelum dilakukan pembayaran di wilayah uang kuliah sendiri. Jadi kepada Kemenak, kepada birokrasi kampus, inilah aspirasi mahasiswamu yang mengalami dampak daripada pandemik ini. Dan mahasiswa yang dikatakan tadi Akbar bahwasanya perekonomian kita berbeda-beda dan semuanya terkena dampak. Dan kesimpulan yang saya dapatkan daripada Muhammad Yusuf Amin, UKT harus ditunda dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari saya, Andi Ashari Rafli Suradi undur diri, dan Muhammad Akbar Saputra selaku Ketua Umum HMPS HKI Yayan Bone. Dan Muhammad Yusuf Amin selaku Ketua HMPS PGSD Bone VIP UNM. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, ini merupakan aspirasi daripada mahasiswa dan yang dikatakan tadi Muhammad Yusuf Amin, mahasiswa sudah terlalu lama tertidur. Mahasiswa saat ini bergerak tanpa memandang bendera apapun itu. Kurang lebih seperti itu. Saya Andi Ashari Rafli Suradi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.